Halo, apa kabar? Nama saya Nico Omerion-Kere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya ingin menyampaikan research report terbaru kami mengenai Forex Market Update, di mana kita akan melihat bersama-sama beberapa peluang yang ada di pasar valuta asing pada saat ini. Oke, seperti kita ketahui bersama, belakangan ini memang dolarnya sangat-sangat kuat terhadap mata uang utama di dunia yang lainnya, seperti misalnya euro, pound sterling, dan juga Japanese yen yang melemah secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir ini. Kalau kita melihat beberapa slide ke depannya juga, nanti saya akan sampaikan kira-kira berapa persen mereka melemah terhadap US dollar sendiri itu. Nah, kalau kita melihat slide ini yang saya sudah sering menampilkannya, kalau saya tidak salah pada tahun 2013 saya sudah mulai menampilkan slide ini. Kenapa demikian? Karena saya lihat ada pola yang quite established di US dollar index itu sendiri, di mana ada siklus seperti ini, misalnya turun 8 tahun, lalu naik 5 tahun, turun lagi 7 tahun, ke samping 3 tahun, seperti sebelumnya juga di sini, sebelum naik. Kita melihat lalu naik 5 tahun, turun 7 tahun, ke samping 3 tahun, dan sekarang kembali tanda tanya apakah dia akan naik 5 tahun ke depannya atau tidak. Namun perlu saya juga sampaikan, 5 tahun ke depannya itu sudah termasuk di sini sekitar 3 tahun. Jadi kalau kita membicarakan 5 tahun naik, berarti kita harus hitung dari sini titiknya. Dengan demikian, kita proyeksi ke depannya harusnya sekitar 2016 atau bahkan 2017 US dollar index itu sendiri akan mencapai puncaknya kalau memang siklus ini berlangsung terus ke depannya. Nah, kalau kita melihat dolar pada saat ini itu seperti kereta yang melaju makin cepat ke depannya, ya, dan orangnya berpegang erat. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mau ketinggalan keretanya. Karena ya seperti kita tahu semuanya, US dollar is the place to be pada saat ini. Dan memang semua orangnya ingin pegang dolarnya. Namun kita tahu juga kalau misalnya perahunya itu belok ke satu sisinya dan semuanya ke sana, yaitu bisa tenggelam pada akhirnya gitu orangnya. Jadi kita juga harus hati-hati, jangan-jangan kita udah mengikuti trade-nya yang sebetulnya sudah mau usai. Nah, kalau kita melihat di sini, ini sangat-sangat jelas menampilkan dua macam trader yang saya sering juga menampilkan di dalam presentasi ini, yaitu the smart traders atau hedgers yang pada saat ini punya posisi short atau jual yang paling banyak dalam sejarah. Jadi kita melihat juga di sini, mereka sudah nge-short dolar itu banyak sekali. Sedangkan the traders atau speculators itu pada saat ini very long the dollar, atau dengan kata lain mereka sudah membeli dolar pada saat ini gitu. Nah, oleh karena itu juga kita melihat kalau misalnya the hedgers atau smart money itu very short, dan the speculators pada saat yang sama sangat-sangat long the dollar. Pada umumnya seperti kita melihat sebelumnya sekitar 2008 pertengahan itu terjadi hal yang sama. Kita melihat bahwa dolar itu sendiri akan segera terkoreksi ke depannya. Nah, kita melihat juga kalau kita misalnya membandingkan net speculative position sebagai suatu percentage dari open interest, nah ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir ini US dollar itu paling long. Jadi dengan kata lain, orang benar-benar pindah dari currency yang lain ke dolarnya. Nah ini juga terbukti karena pada saat ini misalnya Aussie dollar, Japanese yen, euro, dan juga Swiss franc sebelum ada semacam revaluasi karena mereka hilang patokannya terhadap euro. Nah ini mereka ini sangat-sangat short. Nah ini juga menarik untuk dibahas karena sebelum SNB atau Swiss National Bank memutuskan untuk melepas patokannya terhadap euro, kebanyakan traders dan juga hedge funds itu very short the Swiss franc. Maka dengan revaluasi yang terjadi, banyak di antara mereka itu collapse dan menjadi bangkrutnya seperti kita
ketahui bersama. Nah, sekarang juga posisi ini yang sangat-sangat long, the US dollar, ini akan mengakibatkan bahwa orang mulai melihat bahwa ini memang sudah jenuh posisinya, karena udah paling tinggi dalam 5 tahun ini. Dan mereka akan pindah kembali ke currency yang lain, misalnya Aussie dollar, Japanese yen, euro, dan Swiss memang sudah pada saat ini ya. Jadi memang peluang kenaikan memang di 3 currency ini saya lihat memang cukup besar, karena US dollar akan melemah dalam beberapa pekan ke depannya. Ya, kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa secara Elliott Wave Structure, US Dollar Index itu sendiri telah atau sudah hampir menyelesaikan 5 wave up. Kita melihat ini wave pertama naik, lalu turun wave kedua, naik wave 3, turun lagi koreksi dalam wave keempat, dan terakhirnya naik dalam wave 5. Nah, kita melihat juga pada saat wave 5 terbentuknya, ada semacam bearish divergence di relative strength index. Jadi, semua tanda-tanda menunjukkan bahwa pembelian US dollar pada saat ini sudah mulai jenuh dan kemungkinan akan terjadi koreksi beberapa pekan bahkan bulan ke depannya dalam bentuk A, nanti B naik lagi, dan terakhirnya C turun lagi. Nah, satu alasan kenapa saya pikir US dollar juga akan turun ke depannya adalah bahwa kemungkinan The Fed juga tidak akan menaikkan suku bunga seperti diharapkan sama kebanyakan pelaku pasar pada saat ini. Kalau tidak salah juga dalam beberapa presentasi yang lalu juga saya sudah menyampaikan hati-hati The Fed itu tidak akan menaikkan suku bunga. Kenapa? Ada 2 alasan. Karena pertama, data ekonomi ke depannya juga akan melemah dan kita melihat juga belakangan ini sudah banyak sekali data yang menunjukkan bahwa ada pelemahan yang signifikan dalam perekonomian Amerika Serikat itu sendiri. Seperti misalnya durable goods orders juga memang sangat lemah kemarin dan data-data yang lain. Ke depan juga kita akan melihat ada rilisnya data perekonomian Amerika Serikat sendiri seperti misalnya GDP untuk Q4 dan yang lain-lain yang akan menunjukkan menurut saya bahwa terjadi pelambatannya. Kedua, kita melihat juga bahwa susah untuk menaikkan suku bunga karena memang Amerika Serikat punya utang yang paling besar di dunia, yaitu mereka punya utang publik atau utang pemerintahnya sebesar 18,14 triliun US dollar pada saat ini. Dan alasan terakhirnya, kenapa juga kita melihat mereka akan mempunyai kesulitan untuk menaikkan suku bunga karena mereka juga mengejar inflation target sebesar 2%. Di mana terakhirnya CPI atau inflation data dirilis pada bulan Desember kemarin, kita melihat bahwa consumer prices atau harga-harga konsumen itu turun 0,4%, dan penurunan ini merupakan the biggest monthly drop atau penurunan yang terbesar secara bulanan sejak Desember 2008. Jadi kalau kita melihat juga sebelumnya pada 2008 kita tahu semuanya global financial crisis, inflation drop cepat sekali, dan saya rasa ini mungkin juga perlu diperhatikan, jangan-jangan inflasi juga turun dengan cepat di mana The Fed pada akhirnya terjebak dan tidak bisa menaikkan suku bunga. Nah, kalau kita melihat currency yang lain juga ini menarik dan menunjukkan penurunan yang signifikan sekali. Kalau kita misalnya melihat pertama itu euro itu turun dari sekitar 1.40 ke sekitar 1.10-an ya kemarin ya. Itu dropnya yang sekitar 20,68%. Nah, kita melihat juga ada Fibonacci retracement di 61,8% yang terletak di sekitar 1.1210. Dan saya melihat Fibonacci retracement ini kemungkinan akan berlaku sebagai support yang sangat kuat untuk sementara waktu. Tetapi, jika misalnya support ini tidak bertahan beberapa hari atau pekan ke depannya, masih ada support selanjutnya di 1.0760. Lalu lihat juga bahwa RSI paling oversold dalam 15 tahun terakhir ini juga menunjukkan bahwa memang euro pada saat ini jenuh jual dan bisa terjadi kenaikan ke depannya. Nah, sekarang orang tanya, kok bisa ya sementara begitu banyak masalah di Eurozone? Yes, tetapi sebetulnya banyak hal sudah terrefleksi dalam penurunan harga belakangan ini. Misalnya Euro Swiss.
yang patokannya dilepas oleh Swiss National Bank. Yang tadinya menopang euro dilepas, jadi turun euronya udah terrefleksi di harga ini. Juga kita melihat ECB melakukan QE quantitative easing sebesar 1 triliun lebih. Ini juga sudah terrefleksi dalam harga. Dan terakhirnya kita melihat pemilu di Yunani juga sudah terrefleksi dalam harganya. Jadi ketiga hal ini kita melihat sebetulnya sudah sepenuhnya terrefleksi. Oleh karena itu juga saya lihat bahwa downside untuk euro pada saat ini sangat-sangat terbatas. Lalu kita melihat juga sentiment wise itu sangat-sangat bearish semua pelaku pasar terhadap euro, di mana sentimen mencapai record low sebesar 5,4% awal bulan Januari tahun 2015-nya. Oleh karena itu juga saya rasa bahwa semua orang yang mau jual euro sebetulnya pada saat ini sudah menjualnya. Jadi hanya ada upside-nya dan downside-nya itu sekali lagi sangat-sangat terbatas. Lalu kita melihat Elliott Wave Structure-nya tentunya merupakan mirror image dari US Dollar Index itu sendiri, di mana kita turun dari 1.3992 dalam 5 gelombang. Kita melihat gelombang 1 turun, 2 naik, 3 turun, 4 naik, dan 5 turun lagi. Seperti tadi juga saya sampaikan sampai di 1.1098. Nah, ini merupakan penurunan yang sekitar 21%, di mana itu penurunan yang luar biasa kalau kita membicarakan currencies, karena kita juga mengingat ini hanya dalam sekitar setahun turun sekian banyak. Juga kita melihat seperti misalnya di US Dollar Index, di Euro juga di weekly chart ada bullish divergence, di mana kita melihat ada tanda-tanda bahwa akan ada pemulihan di euro, di mana kita akan naik ke depannya. Nah, kalau kita membicarakan target, saya rasa kemungkinan euro akan kembali ke sekitar 1.20 sampai 1.25 beberapa bulan ke depan. Lalu ya ini juga, I have to talk about this, saya harus membicarakan ini karena seperti kita tahu bersama, Syriza memenangkan pemilu di Yunani, it's a left-wing party, dan mereka dikhawatirkan akan mengacaukan Eurozone, di mana mereka akan memutuskan untuk keluar dari Eurozone dan kembali ke drachma. Saya sendiri merasa bahwa orang politik namanya juga, mereka akan mencari status quo, di mana mereka akan duduk bersama, mereka akan membicarakan masalah yang ada, mereka juga akan membicarakan kemungkinan solusi yang mana mereka akan pilih, tetapi pada akhirnya mereka akan dengan kepala dingin ambil keputusan yang paling baik dalam jangka pendek untuk kedua belah pihak. Dan keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak adalah status quo, di mana mereka tetap akan menggunakan euronya. Kenapa? Karena tentunya negara-negara yang lain di Eurozone itu takut sekali kalau misalnya Yunani memutuskan untuk keluar. Karena kalau mereka misalnya keluar, ya nanti jangan-jangan negara yang lain yang mengalami kesulitan juga, seperti misalnya Italia, Portugal, Spanyol, dan yang lain-lain juga memutuskan untuk keluar. Lalu kalau misalnya orang Yunani sendiri ditanya, mereka kebanyakan mayoritasnya masih pada saat ini memutuskan untuk tetap menggunakan euro. Kenapa demikian? Karena kalau mereka keluar dan balik ke drachma, akan terjadi devaluasi besar-besaran mungkin sekitar 50 hingga 70% terhadap euro, di mana mereka akan kehilangan daya belinya mata uang sendiri. Lalu kita melihat juga ini menarik US dollar Japanese yen, di mana sama dengan US dollar index dan juga euro terjadi bearish divergence, di mana terjadi perbedaan di antara kenaikan harga dan indikator RSI itu sendiri gitu. Dan kita melihat juga pada saat ini harganya terjebak di antara 121.84 hingga supportnya pada saat ini yang relatif flat 115.50. Nah, ini juga perhatikan, ini adalah semacam descending triangle. Nah, ini menunjukkan bahwa jika misalnya support ini di sekitar 115.50 ditembus ke bawahnya, kita ada potensi kita akan turun lebih lanjut ke sekitar 110. Nah, pada saat ini saya juga tahu bahwa kebanyakan orang itu bearish terhadap Japanese yen dan bullish terhadap US dollar. Oleh karena itu juga jangan-jangan ke depannya terjadi semacam kejutan di mana terjadi penguatan dalam Japanese yen. Jadi kita harus terbuka
pikirannya dan melihat dengan seksama support ini di 115.50 karena kalau pecah bisa saja bahwa yen itu justru akan menguat ke depannya. Nah ini juga sangat jelas trennya kalau kita misalnya melihat pound sterling terhadap US dollar, this is a straight line down. Memang penurunannya tidak secepat atau sepanjang euro terhadap US dollar, tapi penurunannya juga sekitar 13%. Ini juga menunjukkan bahwa memang US dollar sebelumnya merupakan raja, tapi sekali lagi kelihatannya juga ini akan terjadi penguatan dan resistance ini kemungkinan akan ditembus ke depannya. Ya, resistance kalau kita melihat pada saat ini mungkin di sekitar 1.53 ya. Dan sekali lagi juga di sini di RSI ada bullish divergence. Ini juga menunjukkan bahwa kemungkinan dalam beberapa pekan ke depan akan terjadi penguatannya. Nah, penguatannya sampai sekitar mana kalau kita misalnya memperhatikan trendline ini cantik sekali sebetulnya dari tahun 2008 sudah terbentuk. Nah, masih utuh pada saat ini di mana kembali harganya mendapat supportnya dan kemungkinan akan naik ke depannya ke sekitar mana mungkin saja saya rasa kita bisa kembali ke sekitar 1.64 yang merupakan sebelumnya juga semacam strong resistance ya. Ini juga perhatikan RSI sudah oversold, tidak se-oversold misalnya euro, tetapi sudah cukup banyak jenuh jual untuk kembali naik. Dan terakhirnya tidak boleh lupa juga kita melihat Aussie dollar terhadap US dollar. Ini juga terjadi pelemahan yang sangat signifikan kalau kita melihat misalnya dari high-nya di 1.1080 kita sudah turun bahkan di bawah 0.80. Ini merupakan penurunan sekitar 28%. Ini juga sangat-sangat signifikan. Oleh karena itu juga saya rasa sudah mulai sangat-sangat jenuh jual. Kita melihat juga dari RSI juga sama ada bullish divergence pada saat ini. Dan ini juga kita melihat Fibonacci retracement di 61.8% terhadap di sekitar 0.7950 sekitar. Dan ini juga perlu diperhatikan apabila bertahan ke depannya kita mungkin bisa kembali ke 0.85 sekitarnya. Jadi untuk merangkum kembali, kita melihat bahwa kemungkinan US dollar itu sendiri kemungkinan sudah sangat dekat dengan puncaknya untuk sementara waktu tentunya. Dan currency yang lain seperti misalnya euro, pound sterling, juga Aussie dollar, dan dalam skala yang lebih kecil mungkin Japanese yen memberikan peluang untuk dibeli pada saat ini dengan target masing-masing kita tadi melihat di videonya yang merupakan peluang yang lumayan besar saya melihatnya dalam jangka pendek, katakanlah misalnya 3 hingga 6 bulan ke depannya. Nah, faktor utama juga perlu diingat dan dilihat dengan seksama kenapa US dollar kemungkinan akan melemah beberapa bulan ke depannya karena ekspektasi terhadap US dollar pada saat ini jauh terlalu tinggi di mana kemungkinan besar tidak akan terjadi kenaikan suku bunganya. Dan perhatikan juga pekan ini ada keputusan dari FOMC. Kita akan melihat kira-kira ada pengumuman apakah mereka akan menahan diri dalam menaikkan suku bunga atau tidak. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai ketemu di Valbree News berikutnya.